بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengalami khutbah pada siang hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat rahmat-Nya lah kita mampu menggerakkan tangan, melambaikan tangan dan melangkahkan kaki menuju masjid insyaallah penuh barokah ini dalam rangka bersama-sama mengajarkan perintah Allah yaitu melaksanakan salat Jumat beserta rangkaiannya. Salawat beriring salam, marilah senantiasa kita berusaha mengingat terus menerus kepada junjungan besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Berdirinya khatib di atas mimbar ini, khatib mengajak kepada hadirin, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa berusaha mengerjakan segala perintah Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan senantiasa berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah yang berbentuk turkannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu waspada dua bahaya di tahun politik. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pernah kita berkata pada diri sendiri untuk menjadi warga negara yang baik? Jika belum, mari mulai hari ini kita niatkan harapan baik tersebut menjadi warga negara yang baik, lebih dari sekadar menjadi individu yang baik. Sebab dengan menjadi warga negara, kita sesungguhnya tak hanya sedang memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga kepentingan bersama. Dan disinilah kita beranjak dari cuma menjadi makhluk individual menjadi makhluk sosial. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Contoh perantara menjadi warga negara yang baik bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, jalan raya, masjid, kantor, pasar, media sosial, dan lain sebagainya. Di jalan raya misalnya, warga negara yang baik tidak akan meneroboskan lampu merah. Di dunia maya, warga negara yang baik tidak mudah mengumbar kata-kata kebencian atau kata yang belum jelas kebenarannya. Di masjid, warga negara yang baik lebih suka membangun ukhuwah persaudaraan, membangun ketimbangan memojokkan orang-orang golongan lain. Mengapa? Karena warga negara yang baik akan selalu memikirkan kepentingan yang luas daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri. Dalam kaidah fikih disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, al-muta'adda afdalu minal qasid, yang artinya perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama ketimbang yang terbatas untuk kepentingan pribadi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Momen yang syarat dan hidup politik seperti sekarang ini adalah tempat bagi kita untuk menghidupkan kembali kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa politik kali menjerumuskan sebagian orang ke dalam perbuatan tercela, akhlak mazmumah, permusuhan, adu domba, fitnah, dengki, riya, dan suap, bohong, dan lain sebagainya. Islam bukan agama yang anti politik, bahkan karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang niscaya dalam
Pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan al-milku wad-din atau amanul fad-din was-sultanu harisu wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadain, yang artinya kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-sia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam konteks ini paling tidak ada dua bahaya yang perlu diwaspadai saat musim pemilihan umum atau pergantian kekuasaan. Pertama, mengorbankan kepentingan bersama untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok secara terbatas. Fanatisme dukungan yang diberikan kepada calon tersebut ucap kali menyeret seseorang hanya berpikir pada lingkup yang sangat sempit. Pembelaan jika dilakukan secara mati-matian kepada calon yang didukung, sementara di sisi lain permusuhan dialamatkan secara berlebihan kepada lawan politiknya. Situasi inilah yang kadang membuat orang gelap mata untuk melakukan serangan-serangan secara verbal, baik di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Tak hanya kepada sang calon pemimpin, tapi juga para pendukungnya. Caci maki, saling hujat, serta kata-kata kotor berterbaran di mana-mana. Tanpa ingat bahwa sebelum terlibat dalam politik dukung-mendukung, mereka lebih dulu adalah saudara dalam satu rumah bernama Indonesia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Fanatisme dukungan yang berlebihan membuat banyak orang lupa bahwa masing-masing mereka sedang mengorbankan persatuan dan perdamaian untuk tujuan jangka pendek politik. Akhlak Islam yang amat menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian pun ditinggalkan demi politik-politik yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Padahal kerukunan adalah kepentingan bersama, sementara urusan dukung-mendukung adalah sosial aspirasi pribadi atau kelompok. Jangan sampai kita berdaya sehingga yang terakhir ini lebih prioritas dibandingkan yang pertama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahaya kedua adalah bersikap tidak adil kepada orang lain karena diliputi rasa benci. Kondisi ini lazimnya bermula dari tumbuhnya kebencian berlebihan kepada seseorang. Penyakit hati satu ini merupakan dampak dari persepsi negatif kepada seorang yang terus menumpuk. Opini buruk tentang seorang calon pemimpin yang diterima terus-menerus tanpa calon tersebut. Kebencian terus dipupuk akan meningkatkan statusnya kepada permusuhan. Dimulai dari membenci, kemudian memusuhi. Calon pemimpin yang tak disukai dilihat dalam citra yang selalu negatif. Sebaliknya, calon pemimpin yang didukung dieluk-elukan nyaris tanpa kritik sama sekali. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Padahal dalam Islam tak ada manusia yang selalu jahat dan salah seperti setan, sebagaimana tak ada pula manusia yang selalu baik dan benar selainnya para malaikat. Sebagai manusia, politisi adalah orang yang berpotensi keliru. Bahkan untuk calon dengan gagasan cemerlang pun tak ada jaminan pasti bahwa ia selalu mulus dalam melaksanakan program-programnya. Kelak mempunyai pilihan politik berdasarkan kriteria ideal adalah hak dan harus, tapi memutlakkan manusia-manusia politik itu sebagai setan yang mesti dibenci setengah mati adalah tak masuk di akal bagi kita umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ahbib habibaka hunan ma asa an yakuna baghidaka yawman wa abadi yaghidaka haulan ma asa ayyakuna hasibaka yawman." Artinya, cintailah idolamu sewajarnya, karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang engkau benci, dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya, boleh jadi kelak ia akan menjadi orang yang engkau sangat cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin, hadis tersebut memberi pesan bahwa kondisi manusia sejati sangatlah dinamis. Karena itu kita diperintahkan untuk berlaku sedang-sedang saja,
Pilihan dukungan ditetapkan dengan kepala jernih dan energi yang dikerahkan untuk mendukung pun mesti dilaksanakan dengan bijaksana. Dengan sikap politik yang profesional seperti ini, kita bisa lebih tenang menghadapi persaingan politik, termasuk dengan saudara-saudara kita yang berbeda pilihan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'u qaumin 'alal a'tadilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terbagi terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin hanya ini saja khutbah singkat dari khatib. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والسميع القريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولنعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.